bisa keluar sedikit ya. Oke, next. Ya, ini adalah sedikit profil saya. Saya ibu dari 2 orang anak, saya dari FK Universitas Lampung, angkatan 2002. Ya, riwayat pekerjaannya dan pengalaman organisasinya boleh dilihat dan skip aja boleh, nggak apa-apa. Lanjut, Mas Dewa. Oke. Nah, di sini kita melihat ya ada fungsi tulang belakang. Jadi kita nih tujuannya mau menjaga kesehatan tulang. Nah, kami khususkan di sini untuk tulang belakang ya. Kenapa sih tulang belakang? Tulang belakang itu fungsinya adalah sebagai struktur dan penyokong tubuh. Jadi bentuk tubuh kita ya dari tulang belakang ini gitu. Kelihatannya pasti dari tulang belakang ini. Kenapa sih tulang belakang itu penting? Nah, kita lihat di sini. Mudah-mudahan gambarnya jelas ya, teman-teman ya. Nah, di tulang belakang ini, tulang belakang itu adalah melindungi saraf-saraf nih yang warna-warna kuning ini. Kuning ini adalah saraf-saraf yang keluar dari tulang belakang. Jadi tulang belakang itu dalamnya tuh ada sarafnya gitu. Nah, saraf ini kan vital ya buat kita mempersarafi semua organ dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sehingga kesehatan tulang belakang ini sangat penting. Jadi kalau misalnya ada gangguan di tulang belakang bisa juga mengganggu persarafan dan akhirnya akan mengganggu organ-organ tubuh yang dipersarafinya itu. Misal kita jatuh nih, biasanya paling sering nih jatuh dari motor nih. Misalnya jatuh dari motor, ada sedikit benturan di daerah tulang belakang bagian bawah misalnya di sini. Entah dia patah atau dia tertekan ya seperti kompresi, berarti nanti kemungkinan dia akan terganggu di bagian perut. Nih ada dia mempersarafi usus dan mempersarafi tungkai ya di sini. Nah, di sini arahnya ke arah tungkai gitu. Jadi harus hati-hati, makanya kenapa ada yang hati-hati kalau jatuh terduduk gitu ya. Nah, ini yang ujung ini bisa banyak retak atau patah di sini. Ya, jadi kita harus hati-hati untuk tulang belakang dijaga betul, teman-teman ya. Ya, selanjutnya. Selanjutnya Mas Dewa ya. Nah, sekarang cara menjaga kesehatan tulang ini seperti apa ya? Gitu. Pertama jelas dari makanan dulu deh kita. Kita bahasnya dari makanan dulu nih. Yang pertama konsumsi vitamin C. Nah, vitamin C ini ada contoh-contohnya ya. Di sini ada brokoli, ada kembang kol, seledri yang yang sering ya kita ya bayam, cabai gitu ya. Yang mudah-mudah saja yang saya kasih contoh di sini. Nah, kemudian di era COVID ini kemarin sempat panic buying ya, orang banyak borong vitamin C, vitamin C 1000 sampai harga vitamin juga gila-gilaan di pasaran. Nah, sebenarnya tidak seperti itu ya. Konsumsi harian saya ambil untuk yang dewasa ya. Di sini adalah 75 sampai 100 gram per hari. Jadi kalau ada vitamin C yang misalnya dari puskesmas gitu ya atau vitamin C biasa itu satu tabletnya itu sekitar 50 mg dosisnya. Jadi sekitar 3 sampai 4 kali saja sehari. Nggak usah banyak-banyak. Misalnya kan ada yang vitamin C 1000 gitu ya, 1000 mg gitu. Nah, itu sebenarnya kita maksimal itu hanya yang bisa diserap tubuh adalah 250 mg. Jadi sisanya kemana? Sisanya pasti akan dibuang oleh tubuh gitu ya. Jadi di era new normal ini bijak kita ya harus bijak untuk mengkonsumsi vitamin C yang dari pil itu tidak perlu kita untuk panic buying dan kemudian optimalkan dengan makanan-makanan yang ada di rumah ya contohnya yang ada di gambar-gambar ini gitu. Kemudian yang kedua asupan vitamin D asupan vitamin D. Nah vitamin D ini paling sering banyak di susu ya yang kita sering kenal, kemudian ada seafood ya, jamur, hati sapi dan kuning telur. Nah
Kenapa sih vitamin D ini butuh juga gitu? Karena salah satu fungsinya adalah membantu menyerap kalsium, ya, membantu untuk menyerap kalsium. Berapa sih kita butuhnya vitamin D gitu? Nah, vitamin D itu dosis dewasa 400 sampai 600 mg per hari, ya. Jadi jarang kita temukan vitamin D dalam bentuk tablet biasa ya, seperti yang vitamin C itu tidak, jarang. Dia biasanya ikut dengan vitamin multivitamin. Nah, di situ ada vitamin D-nya ya. Nah, asupan maksimalnya adalah 4.000 mg per hari. Itu pun dengan resep dokter ya, dengan anjuran dokter gitu. Jadi supaya tidak berlebihan. Kemudian yang ketiga adalah menghentikan kebiasaan merokok dan alkohol. Ini sudah jelas ya. Hampir di semua cara menjaga kesehatan maupun dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari mulai berbagai organ, ini pasti ya menghentikan kebiasaan merokok dan alkohol, tidak perlu dijelaskan lagi ya sepertinya, karena dia rokok dan alkohol ini akan mengurangi aliran darah ke tulang belakang. Kita fokus ke tulang belakang, berarti aliran darahnya ke tulang belakang akan berkurang gitu. Dan mempercepat pengeroposan tulang gitu. Jadi kalau yang merokok biasanya agak sering tuh gangguan tulangnya, yang walaupun tidak terlalu dipedulikan ya. Ya, slide selanjutnya. Nah, kemudian yang keempat adalah latihan fisik ya, atau olahraga. Biasanya lebih sering enak disebutnya adalah latihan fisik gitu. Nah, olahraganya seperti gimana nih? Olahraganya yang intensitas ringan sampai sedang. Nggak taunya gimana dok gitu, ya, yang sampai sedang. Nah, intensitas sedang itu gini, misalnya kita lagi jalan jogging ya, lari atau bersepeda, nah kemudian kita sambil nyanyi. Kita sambil nyanyi atau sambil ngobrol nih dengan teman, kalau kita masih bisa bernyanyi sama ngobrol, itu kita masih, tubuh kita masih dalam intensitas sedang, olahraga yang kita lakukan. Tetapi kalau misalnya kita jogging udah mau bicara aja udah, aduh, ya, udah susah, itu berarti sudah masuk ke intensitas berat, ya. Jadi diturunkan lagi, ya. Jadi olahraga yang berguna untuk tubuh, untuk menjaga stamina tubuh adalah yang intensitas sedang, gitu. Kalau intensitas berat biasanya kita untuk tujuan tertentu ya, misalnya atlet untuk kebutuhan prestasi, ya. Kalau untuk seperti biasa, kita adalah intensitas sedang. Kemudian disarankan tetap dari Kolegium Kedokteran Olahraga, tetap untuk di era pandemi ini tetap melaksanakan di dalam rumah sih sebenarnya ya. Jadi kalaupun misalnya ada, sekarang lagi tren ya, goes ya. Goes tuh lagi ngetren banget tuh sekarang. Jadi semuanya ngegoes gitu ya, upload di Instagram segala macam. Nah, tetap sebenarnya harus menjaga jarak 2 meter dari goeser yang lain gitu. Jadi disarankannya tetap jaga jarak dan tetap pakai masker. Memang ada keluhan, oh engap segala macam, ya sudah, kalau engap misalnya balik lagi aja ke rumah olahraganya gitu. Dan maksimal hanya 5 orang sebenarnya yang disarankan oleh kedokteran olahraga gitu. Kemudian selanjutnya adalah kalsium. Nah, kalsium pasti kita menyebut pertama susu. Susu itu kalsium ya, yang biasa sehari-hari yang kita ketemu. Tapi di sini ada yogurt, keju, kacang-kacangan gitu. Dan rata-rata kebutuhan kalsium dewasa adalah 1.200 mg per hari. Tidak boleh lebih dari 2.500 ya. Nah, segala kelebihan yang tadi, segala vitamin C, vitamin D, kalsium, jika kelebihan itu nanti akan dibuang oleh tubuh. Dibuangnya lewat mana? Lewat ginjal dan di metabolisme dulu di hati, kemudian dibuang di ginjal. Akhirnya memperberat kerja ginjal. Nah, ginjal kita bermasalah nantinya. Di akumulasi misalnya beberapa tahun ke depan, ginjal kita akan bermasalah jika kita mengkonsumsi vitamin yang bisa dibilang irasional ya, terlalu banyak karena kita mungkin, oh saya mau sehat nih, era pandemi nih, pokoknya semuanya dimakan deh vitamin gitu. Kita lihat dulu, kita harus menjadi warga yang cerdas ya. Jadi kita bisa lihat, kita beli vitamin ini berapa mili nih ininya, dosisnya gitu kan. Vitamin masih macam-macam ya miligramnya ya. Nah, itu kita
kita jaga vitaminnya dan utamakan dari makanan gitu. Kemudian selanjutnya adalah biasakan posisi ergonomis nih untuk menjaga tulang belakang. Nah, ergonomis itu apa sih sebenarnya? Ergonomis itu posisi kita secara garis besar ya, bahasa gampangnya adalah perilaku kita atau posisi kita terhadap sistem lingkungan kerja kah, lingkungan di rumah gitu. Jadi bagaimana kita berposisi supaya kita tidak cepat lelah gitu, supaya kinerja kita juga lebih baik gitu. Misal kalau di kantor posisi telepon atau posisi laptop, komputer yang tidak ergonomis, maksudnya tidak pas gitu, tidak pas dengan kita, pasti kan kita kerja cepat capek ya, gitu. Nah, itu akan menurunkan juga kinerja kalau misalnya posisinya tidak ergonomis, gitu. Ya, slide selanjutnya, Mas. Nah, selalu diingat nih, di dalam makanan ada vitamin, tapi di dalam vitamin tidak ada makanan. Kalau kita mau ngejar vitamin, kita minum aja nih pil, ya. Kita minum pil. Kenyang nggak? Nggak dong, ya kan? Karena nggak ada makanan. Tapi kalau kita makan nasi, sayur, lauk, itu ada vitaminnya. Jadi kita dapat kenyang, dapat vitamin juga. Tapi kalau kita hanya minum vitamin, udah kita nggak ada makanan di situ. Jadi tidak kenyang juga gitu, ya. Jadi perlu diingat ini. Jadi yang utama tetap dari konsumsi makanan. Selanjutnya, Mas. Nah, tadi dari makanan, sekarang apa sih kebiasaannya juga yang harus dihindari nih? Nah, yang pertama adalah minum kopi lebih dari 3 gelas. Kenapa sih minum kopi? Dan dia mempengaruhi penyerapan dari kalsium. Nah, kemudian nih tadi nih, kalsium nih. Fokus nih di tulang. Biasanya sudah masuk usia dewasa lanjut nih, takut tulangnya keropos baru minum kalsium ya, baru konsumsi kalsium, susu dan segala macam. Sebenarnya kalsium itu seharusnya dikonsumsi sejak muda. Gitu. Jadi kalau sudah tua ya mungkin tulangnya juga sudah mengalami pengeroposan. Jadi tidak bisa digantikan dengan tiba-tiba minum kalsium banyak, keroposnya jadi hilang yang sudah memang sudah keropos gitu ya. Jadi harus dibiasakan sejak muda, sejak anak-anak bahkan ya konsumsi kalsium. Tapi tidak boleh berlebihan. Seperti tadi saya bilang, kalsium adalah untuk dewasa kurang lebih 1.200 mg per hari kebutuhannya. Kenapa sih kalsium ini nggak boleh terlalu banyak? Karena dia juga merupakan ion di tubuh ya, dan dia ini akan mempengaruhi otot jantung gitu ya. Nanti kalau kelebihan kalsium, hiperkalsemia sebutannya, dia akan mempengaruhi kerja otot jantung juga gitu ya. Kemudian kalsium yang berlebihan yang akhirnya dibuang oleh tubuh dan sebagian akan menumpuk sebagai plak ya. Plak yang dibahayakan adalah plak di pembuluh darah. Nah, plak di pembuluh darah, kalau misalnya plaknya ada di pembuluh darah jantung, akan berakibat seperti serangan jantung nanti, peredaran darah ke arah jantungnya tidak bagus, akhirnya dia akan menimbulkan gangguan jantung gitu. Nah, makanya kadang orang-orang dengan gangguan jantung ya, dengan iskemik seperti itu, dia dihitung nih nilai kalsiumnya ya gitu ya. Jadi hati-hati, tetap konsumsi makanan yang utama ya. Nah, kemudian posisi tubuh yang salah nih. Nah, yang salah nih yang disilang ya. Nah, untuk berdiri kita lihat ya di sini. Berdiri yang benar itu tetap kepala, pundak, lutut kaki, oh enggak ya. Dari kepala, pundak, sama pinggang harus lurus ya. Kalau yang ini, yang salah, kita lihat. Dia tulangnya condong ke depan. Ya, tulangnya condong ke depan. Kita lihat kepalanya nggak nempel nih di dinding. Nah, kepalanya nggak nempel. Kemudian kalau sikat gigi, kita misalnya beraktivitas dengan wastafel gitu, ada aktivitas di wastafel, usahakan kakinya satu dikasih ganjalan nih yang bawah gitu, sehingga tulangnya tidak
melengkung ya, melengkung terlalu jauh. Kemudian duduk. Nah, nih duduk. Nah, ini posisi seperti ini, bersilang kaki ya, bersilang kaki, ini akan memperingan kerja tulang belakang atau diganjel ya, kakinya bawahnya ya, gitu. Nah, kalau yang ini kakinya sudah betul di bawah, tapi atasnya tidak lurus. Nah, kepalanya tetap condong ke depan ya. Oke. Kemudian tidur. Nah, tidur bantalnya jangan tinggi-tinggi. Nah, bantalnya yang rendah-rendah saja. Ini nanti tidur ada gambarnya yang lebih jelas ya. Nah, ini kalau ini bantalnya ketinggian, tulangnya dengkluk apa ya kalau dengkluk ki? Nekuk ya. Tulang lehernya ya kalau bantalnya ketinggian ya. Gitu ya. Jadi ini tertekuk nih yang di bagian leher. Nah, kemudian mengemudi. Saat kita mengemudi, usahakan ini kakinya tidak terlalu jauh dari pedal ya. Dari pedal ini tidak lurus. Kalau ini lurus, pertama otot-otot kaki pasti akan bekerja lebih berat. Kemudian panggulnya juga akan menahan tuh. Kalau kita nginjek gasnya kejauhan, pasti nekan di bagian bokong. Nah, ini akan lebih bekerja juga. Ya, jadi usahakan antara paha dengan kaki membentuk sudut sekitar 90 sampai 110 ya. Jadi jangan lurus sampai 180 seperti ini. Kemudian tangan dengan setir itu usahakan sekitar 45 derajat ya, jangan kejauhan, jangan terlalu lurus gitu ya. Nah, kemudian mengangkat barang juga seperti ini kalau dari mobil mengeluarkan atau memasukkan ya. Nah, kita injek bumper ya, bumper untuk memudahkan, untuk memperingan kerja tulang belakang. Dibanding yang ini bengkok ya. Nah, ini bengkok. Kemudian bekerja juga seperti ini. Nah, nanti bekerja ada lagi gambarnya selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ya. Ini ya, di era pandemi, anak sekolah juga masih daring ya. Gitu. Anak saya juga masih daring nih. Nah, ini posisi-posisi yang salah. Ya, ini posisi yang salah. Kita lihat, perhatikan anak-anak di rumah yang sudah punya anak atau ponakan ya. Gini. Kemudian ini posisi yang salah dan nah, ini kalau misalnya yang bawah nih. Nah, ini kita kalau ngeliat handphone nih. Lihat handphone kebanyakan yang atas atau yang bawah nih. Kayaknya yang bawah ya. Kayaknya yang atas ya, yang lebih banyak ya. Kepalanya yang ditundukkan biasanya nih ya, ngelihat handphone ya. Nah, tekanannya adalah di tulang leher. Nih, di bagian leher nih, tekanannya ada di situ. Gitu. Jadi, kalau lebih sering biasanya pasti yang ini. Nah, habis gadgetan biasanya pegel deh. Langsung gini-gini. Nah, udah deh, itu tanda tuh biasanya tuh kalau posisi kita salah. Jadi yang benar adalah kalau kita megang handphone, tangannya yang diangkat, bukan kepalanya yang menunduk gitu. Jadi tangannya yang diangkat gitu, ya. Kalau megang tablet juga kita duduk megang tablet. Nah, kebanyakan seperti ini nih. Gitu. Jadi kalau anak-anak biasanya juga kayak gini nih. Jadi kita ingetin jauh-jauh dia mulai menjauh ya. Jadi tetap posisinya lurus. Ditambah bantalan aja kalau misalnya kita pakai tablet ya. Pakai tablet kita pakai bantalan nih ditambal. Laptop juga seperti itu. Laptop yang nyamperin kita atau kita yang nyamperin laptop biasanya? Biasanya kepala kita yang nyamperin laptop ya, gini ya. Jadi tetap tulang leher lagi yang kena. Nah, laptopnya yang ditinggikan. Jadi pakai media-media yang banyak ya alat bantu ya, external keyboard ya di sini. Jadi di laptopnya yang harus sejajar dengan kita, jangan kita yang mensejajarkan dengan laptop ya. Ini potong tuh. Ya, kita potong Ya. Nah, kemudian nih anak-anak nih di era pandemi nih ya, daring. Nah, takutnya banyak yang baca sambil tidur nih, nggak anak-anak, nggak dewasa sama nih kayaknya nih selama WFH
Nah, WFH nih kayaknya nggak jauh dari tempat tidur sih, kayaknya ya. Apalagi udah mau mulai PSBB nih nggak jauh dari tempat tidur nih. Membaca di ganjel bantal yang tinggi. Nah, berarti tulang leher sampai tulang punggung ini akan menekuk gitu ya. Jadi dia akan mengeluh banyak sakit gitu. Nah, kemudian tulang punggung belakang bebannya berat. Nah, anak-anak zaman sekarang atau mahasiswa mungkinnya zaman sekarang kan bukunya gede-gede. Saya ngeliat anak saya juga bukunya gede-gede. Jadi bebannya nih berat nih. Jadi alhamdulillah kalau misalnya ada ransel simbok ya. Nah, mungkin bisa membantu nih ransel simbok nih mengurangi ini ya pada remaja ya. Buku-buku sekarang berat-berat. Nah, kemudian ini nih WFH, PSBB, terus kita mageran ya, kaum mageran tadi yang disebutin Mas Dewa, ini biasanya udah kayak gini nih, kayaknya hampir tiap hari nih bakalan nih ya. Kayak Mas Dewa lagi di karantina, udah kasur, dapur, gitu aja ya Mas ya. Ya, jadi posisi-posisi nggak sengaja seperti ini, nggak tahu deh Kak sengaja atau sengaja ya. Nah ini tiba-tiba kalau bangun, aduh sakit nih lehernya, aduh pinggangnya sakit nih, ya karena posisi seperti ini ya. Kemudian sikap duduk yang melengkung nih misalnya karena arah lampunya, lampu belajarnya terlalu terpinggirkan atau dia terlalu silo dengan lampunya gitu ya. Makanya si anak belajar secara nggak sengaja menyesuaikan itu. Jadi dia melengkung nih belakangnya nih tulang belakangnya nanti dia akan seperti ini skoliosis ya namanya ya gitu. Kemudian tulang punggung yang belok atau ke depan, bengkok ke depan atau ke belakang ya. Jadi saat kita naik tangga, posisi kita cenderung bungkuk badannya ya itu sama aja ya. Jadi posisi biasakan tegak. Yang mungkin yang belum terbiasa tegak itu lelah ya. Posisi biasa itu tegak lelah. Biasanya kan lebih ke bungkuk ya karena itu udah terbiasa gitu. Jadi sekarang biasakan untuk tegak walaupun effortnya kerasa akan lebih berat ya. Ya, selanjutnya. Nah, ini yang di kantoran ya. Nah, biasanya seperti ini nih. Ini yang salah ya. Nih, kaki kita mulai dari mana nih? Mulai dari mata deh. Mata tidak pencahayaan dari komputernya nih dari komputernya dia bisa terlalu gelap atau malah terlalu terang gitu ya. Kemudian jangkauan dari mouse-nya nih, dari mouse-nya mungkin terlalu jauh dia. Mouse-nya terlalu jauh dengan dia sehingga ini pergelangan tangan sampai sikunya gantung dia, ya gantung dan tidak sejajar, agak naik ya sikunya ke atas. Jadi lama-lama dia akan ke sini nih, ini bebannya ke sini, ya. Posisi duduk dia terlalu jauh, ya. Kemudian kakinya tidak rileks, ya, kakinya tidak rileks, tidak ada ganjalan di bawah dan tidak menapak ya. Bangku yang baik adalah ketika kita duduk, telapak kita sempurna napaknya ke alas ya, ke alas bawah itu. Kalau tidak sampai, biasanya ada bangku yang nggak bisa disetel, ya kita bikin bikin alas sendiri ya dari kotak sepatu bekas, ya kita bungkus rapi, kita jadikan alas ya itu sebagai alat bantu yang murah meriah. Ya, kalau misalkan sudah bisa menapak, ya nggak apa-apa gitu ya. Kemudian, nah biasanya nih perempuan nih heels kayaknya menunjang penampilan nih heels ya. Jadi beauty is pain kalau katanya ya pemakai heels. Memakai heels ini pertama tekanan ke sumbu tubuh. Sumbu tubuh itu apa ya? Tulang gitu. Tekanannya langsung meningkat gitu. Jadi biasanya ibu-ibu kalau dari teman-teman tuh yang biasa pakai heels pulang kerja itu pasti minta dipijetin gitu karena emang udah pegel banget gitu ya. Atau dia pakai heels keluar tapi kalau sudah di dalam pakai sendal gitu karena memang heels ini melelahkan gitu ya jadi kita jangan terlalu lama kalau memakai heels gitu ya. Nah ini gampang nih bisa pengeroposan tulang juga
apa namanya, mudah nih kalau kayak gini. Kemudian tekanan-tekanan yang seperti ini bisa gampang. Di sini ada namanya sendi ya, di sini nih di lutut sama di lutut, kemudian di pergelangan kaki sampai kaki di bagian bawah ini banyak sendi nih, karena tulang-tulangnya kecil nih. Nah, di sini banyak tekanan-tekanan nih karena pakai heels tadi gitu. Nah, tekanan ini akan menipiskan sendi-sendi, menipiskan bantalan sendi gitu. Nah, ini biasanya akan lebih banyak keluhan di lutut, keluhan di pergelangan, contohnya yang seperti ini juga ya. Nih tulang-tulangnya gitu ya. Selanjutnya. Nah, ini yang benar. Ya, jadi kepala, pundak dan panggul adalah satu garis lurus. Jadi kita biasakan kepala, pundak dan panggul adalah satu garis lurus. Nah, jaraknya, jarak mata dengan komputer itu harus lurus ya, jaraknya tuh harus lurus gitu. Kalau terlalu ke atas atau terlalu ke bawah, memperberat kerja mata juga. Otomatis kalau terlalu atas atau terlalu bawah, kepala pasti akan menunduk atau menengadah ya, ndangak ya gitu. Nah, ini nanti akan di tulang leher ya gitu. Nah, kemudian disarankan kalau misalnya di meja kerjanya itu ada telepon, bisa menggunakan apa tuh headset ya, kita headset ya. Jadi jangan seperti ini, biasanya kita ngambil handphone ini dijepit. Nah, handphonenya, teleponnya dijepit seperti ini. Biasanya kan di kantor ngambil handphonenya kepala sama pundak ya. Nah, itu lebih berat itu kerjanya tuh. Pegelnya agak cepat, akan lebih cepat gitu ya. Kemudian bangkunya kalau bisa yang disetel, model seperti ini boleh disetel. Nah, untuk yang kaki bisa dikasih bantalan seperti tadi. Kemudian mouse, nah kita lihat beda dengan gambar yang tadi ya. Gambar yang tadi itu mouse-nya sama lengan, tadi lengannya lebih tinggi. Nah, kalau ini mouse dengan siku, dia sejajar. Lebih bagus lagi kalau mejanya dipanjangin lagi ke sini sehingga sikunya pun ada di atas meja ya. Jadi tidak membentuk sudut di sini ya. Kemudian posisi-posisi dokumen dan itu didekatkan dengan kita gitu. Nah, bagaimana yang kalau kerjanya memang kantoran nih, kalau kantoran bagian administrasi dia biasanya dari jam 8 sampai jam 4 tuh di kantor banyak duduk gitu ya. Istirahat setiap 30 menit. Setiap 30 menit kita ngasih mengerjakan pekerjaan dengan komputer atau laptop. 30 menit kita bangun sebentar. Ya, bangun sebentar entah kita ngambil minum ya atau kita ke WC gitu ya atau kita di kantoran biasanya ada mesin fotokopi apa kita fotokopi gitu. Jadi jangan keenakan, biasanya ada OB jadi minta kopi dibikinin, fotokopi tolong di ini, jadi kitanya nggak bangun-bangun nih dari situ gitu ya. Jadi kita jalan aja, dipakai untuk jalan gitu, jalan ini ya. Atau setiap 30 menit kita stretching boleh. Jadi punggungnya diluruskan ke belakang, kakinya diluruskan ke depan, kepala di tengleng kanan, tengleng kiri gitu ya. Nah, untuk yang anak-anak ini biasanya di rumah usahakan lurus ya. Kalau ada bangku yang ada sandarannya seperti ini lebih bagus lagi. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Ya, sekarang posisi tidur. Nah, kalau tidur ya Dok, kalau tidur kan kalau udah tidur kita nggak tahu posisi kita jadinya kayak gimana gitu. Ya kalau udah tidur ya saya juga nggak tahu gitu posisinya kayak gimana. Tapi diawali dengan yang baik ya. Nah, jadi bantalnya tidak terlalu tinggi. Ini yang salah ya. Bantal tidak terlalu tinggi sehingga tulang lehernya menekuk dia, membuat sudut. Jadi bantalnya itu sejajar dengan bahu saja gitu ya. Jangan terlalu tinggi gitu ya. Nah, sehingga tulang belakangnya tetap
tetap lurus gitu. Nah, kemudian kalau miring, kalau miring ini, nah kalau miring boleh diganjel bagian paha ya. Kalau biasanya pakai guling ya. Dan untuk menjaga kalau telentang ini miring ya. Kalau telentang kan tadi kita lihat di gambar depan tulang itu ya. Nah, untuk menjaga kelengkungannya tetap baik dan tidak melakukan otot yang di bagian punggung sama punggung bawah ini tidak berkontraksi lebih, diganjel bagian lutut ya dengan guling kecil gitu ya, boleh ya, guling-guling atau bantal kecil boleh diganjel seperti ini. Jadi posisi lengkungannya tetap gitu ya. Kemudian nah seperti ini miring. Posisi gulingnya disangga di punggung belakang. Jadi kalau kebanyakan yang kayak gini, kebanyakan nih kayak gini ya, gulingnya malah dipeluk ya. Guling besar, guling panjang, bantal sekaligus guling, gulingnya dipeluk gitu. Ya. Nah, sekarang kita balik. Gulingnya yang ada untuk menyangga bagian punggung gitu. Jadi kita bisa bersandarnya di bagian guling. Nah, disarankan memang miring ke arah kanan. Karena apa? Supaya aliran dari lambung yang mungkin kita habis tadi 2 jam atau 3 jam yang lalu kita makan, habis itu kita tidur kan makanannya itu masih di sekitar lambung ya. Pengosongan lambung itu kan kira-kira 4 jam. Ya, 4 jam. Nah, dia masih bisa untuk ke alirannya ke usus lancar kalau miringnya ke kanan karena lambung itu kan ada di sebelah kiri sehingga kita miringkan ke kanan supaya bahasa gampangnya isinya cepat turun gitu, alirannya cepat turun dibanding kalau kita miring ke kiri, dia akan tertampung aja gitu di selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya, sekarang kita peregangan nih otot punggung. Kembali lagi, era pandemi tetap disarankan adalah olahraga di rumah ya. Kita tetap olahraga di rumah, peregangan leher. Nah, jadi sampai terasa agak kenceng gitu, kita nariknya jangan patah-patah bener ya. Secukupnya saja. Nah, kita hitung 3 sampai 5 dikali 8. 1, 2 sampai 8 diulang setiap 3 sampai 5 kali. Ulangi pagi dan sore ya. Kemudian ini sepertinya mudah ya, tapi banyak manfaatnya ini. Maksudnya kayaknya nggak greget gitu olahraganya cuma gini-gini doang, tapi ini manfaatnya banyak ya. Olahraga yang paling awal biasanya kita lakukan apa? Bangun tidur, ngulet ya. Nah, ngulet itu bagian dari peregangan ya. Jadi ngulet itu cukup bagus sebenarnya. Biasa ngulet toh kalau baru bangun tidur, nah itu untuk peregangan otot-otot itu bagus ya. Nah ini sama dihitung 3 sampai 5 kali 8 hitungan ya. Kanan kiri, kakinya diganti kanan dan kiri gitu. Selanjutnya ya seperti ini, seperti posisi mirip sujud ya kalau yang muslim ya, seperti sujud gitu. Tahan ya. Ini biasanya kalau pertama pasti ngap nih. Ya. Tahan, dilatih dulu. Misalnya 3 sampai 8 dihitung. Kemudian bangun lagi, dihitung, bangun lagi gitu. Enggak apa-apa. Nanti lama-lama intensitasnya akan naik ya. Nah, kemudian ini back relaxer. Back relaxer ya kita tiduran, kaki kita dijepit seperti itu dengan tangan dihitung sama 3 sampai 5 kali. Gitu, 8 kali hitungan. Ya, ya. Gitu. Enggak, ini sepertinya ya kelihatannya mudah, rasa cukup ngos-ngosan ya di slide selanjutnya.
Nah, seperti ini. Sama seperti tadi. Punggungnya ke bawah, kemudian diregangkan. Diregangkan ke atas. Bolak-balik seperti itu. Dihitung 5 kali, ini 5 kali. Sudah mengkuk, di stretching. Jangan terlalu dipaksakan. Biasanya jangan terlalu dipaksakan, gitu pelan-pelan. Ya, seperti ini. Nah, sama 3 sampai 5 kali. Dihitung 8 hitungan. Selanjutnya, ya, ini videonya bisa diputar, Mas? Ya, seperti ini ya. Ini di punggung seperti kayak memijat ya. Ini namanya adalah gabus elastis sih. Biasanya orang nyebutnya itu gabus sintetis ya. Dia biasanya di toko olahraga ada nih seperti ini. Jadi didorong di atas tapi sebatas punggung atas ya. Kalau gabusnya udah gelinding ke bawah dilurusin lagi. Ya, jadi jangan di bawah jangan kita dorong juga gitu karena di sini udah pinggang ya. Jadi ini untuk punggung. Nah, punggung ini kan ada tulang rusuk ya kalau di ini ya. Gitu. Jadi sebatas punggung. Jadi kalau sudah gelinding ke bawah gitu, nah dia dinaikin lagi ke atas ya. Ini ototnya banyak nih yang bekerja. Otot kaki sebagai tumpuan, otot paha, otot punggung gitu. Ya, diulangi sama. Jadi olahraganya nggak usah lama-lama, 30 menit aja, 3 sampai 4 kali sehari gitu. Nggak usah lama-lama. Kalau tiap hari mungkin nggak sempet, misalnya 3 sampai 4 kali seminggu masing-masing setengah jam. Ya, ini bisa setengah jam nih. Ya, digabung dari tadi yang pertama sampai yang terakhir ini bisa setengah jam. Ya, untuk kesehatan otot punggung ya. Ya, selanjutnya. Nah, sekarang apa sih yang biasa nih di masyarakat awam ya? Yang pertama mitosnya deh. Mitos yang pertama, semua anggota tubuh boleh dipijat. Jadi semua nih, apalagi kalau udah ketemu tukang urut ya, kayaknya kalau nggak diurut kayaknya nggak plong gitu ya. Kayaknya tuh semuanya sampai sakit, sampai biru-biru kadang ya. Itu. Nah, faktanya adalah tidak semua anggota tubuh boleh dipijat gitu. Ya, terutama perut. Usahakan yang boleh dipijat itu adalah yang ada tulangnya deh gitu. Ya, yang ada tulangnya lengan, kaki gitu atau punggung itu boleh dipijat. Dan searah dengan galur otot ya. Jadi nggak sembarangan otot, bentuk otot kita kan ada yang lurus, ada yang melintang gitu. Nah, jadi nggak sembarangan. Kemudian dipijat itu dalam kondisi tidak cedera. Ya, jadi kalau cedera dipijat akan memperberat cederanya gitu. Ya, apalagi kalau habis keseleo dipijat ada biru dipijat ntar birunya hilang gitu. Yang ada besok tambah biru gitu. Karena biru itu adalah pecahnya pembuluh darah yang pinggir-pinggir kemudian dipijat oleh pijatan itu pembuluh darahnya tambah pecah gitu. Jadi kalau misalnya kita keseleo, kalau memang mau pijat tunggu dulu sampai nyerinya hilang, boleh relaksasi ya, relaksasi otot-otot ya. Kemudian kalau dipijat gitu, usahakan sampai bunyi krek. Kalau nggak bunyi, kayaknya nggak puas gitu ya. Harus sampai bunyi nih, gitu. Tidak bisa gitu. Ahli ya dari fisioterapi ya yang mengerjakan. Kalau kita yang mengerjakan sampai bunyi krek, pokoknya sampai krek deh. Kalau oleh orang krek, orang puas. Nah, dan kenapa? Karena bunyi krek itu selaput rawan. Ada rawan, kemudian rawan sendi, ya tulang rawan ya. Kalau mungkin kalau kita makan
ayam tulang muda ya. Nah, dari tulang muda itu ada cairan sendinya, pelumas sendinya. Nah, ini kalau sampai bunyi krek seperti ini adalah bisa rusak tuh selaput-selaput sendi yang ada di tubuh kita ya. Nah, kalau sudah rusak akan mengakibatkan mudahnya peradangan ya. Peradangan osteoartritis ya sebutannya, peradangan pada sendi-sendi di tulang gitu ya. Jadi nggak usah sampai bunyi krek deh gitu ya. Kalau udah bunyi krek berarti persendiannya tuh udah tipis gitu, sudah tidak bagus lagi ya. Selanjutnya, nah kemudian, nah ini yang tadi cedera, kalau cedera tuh harus langsung dipijat. Keseleo jatuh dari motor langsung dibawa ke sangkal putung atau ke tukang urut gitu ya, pijat ya tadi ya. Nah, tidak semua yang cedera otot atau tulang dapat dipijat ya. Contohnya seperti apa? Cedera yang mengakibatkan patah tulang. Sekali lagi, kalau sudah patah atau retak, jangan sekali-sekali dipijat gitu. Dia akan memperberat. Jadi yang tadinya gesernya, misalnya ini tulang, kemudian patah atau retak, diurut dia malah jadi geser gitu ya, atau begini. Tadinya patahnya cuma lurus gini, dia bisa seperti ini gitu ya. Jadi dia bisa mengakibatkan pergeseran. Jadi sebaiknya tetap ke dokter ortopedi nih ya kalau ada cedera seperti ini ya. Nah, kemudian pergeseran sendi tadi. Ya, kalau ada pergeseran sendi gitu, nah akibat pijatan tadi akan lebih berat nih nyerinya gitu ya. Nah, biasanya kalau yang sudah cedera yang seperti tadi jatuh dari motor keseleo kemudian langsung dipijat, seketika memang ada efek enak gitu ya. Tapi nanti 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, nah ini baru kerasa. Karena penipisan yang tadi karena dipijat dan diurut ini, penipisannya baru akan kerasa dalam jangka waktu lama. Gitu ya, karena tadi nih dipijat ini, tubuh masih bisa kompensasi nih, tapi saat beberapa tahun setelahnya, dia tidak bisa lagi. Nah ini yang mengakibatkan nih. Biasanya pasien akan ditanya, pernah jatuh nggak? Oh ya dulu jatuh dok, waktu saya masih SMA. Hitungannya udah 5 tahun lah dok, udah lama itu jatuhnya gitu. Gitu. Biasanya tulang belakang banyak nih seperti ini nih. Apalagi sudah dewasa ya, jatuhnya waktu remaja baru dirasakan saat usia dewasa gitu. Saat usia dewasa, usia kerja, usia produktif kok sudah pakai korset gitu. Harus sudah fisioterapi rutin gitu. Seharusnya nah ini kok kenapa sudah pakai gitu. Biasanya ada riwayat jatuh sebelumnya. Gitu. Ya. Selanjutnya ya demikian dari saya. Take care of your body is the only place you have to live. Jadi ya tubuh kita inilah tempat kita tinggal, tempat kita hidup, bukan rumah, tapi tubuh kita sendiri. Jadi kalau tubuh kita sehat, kita bisa hidup di mana aja, ibaratnya seperti itu. Jadi jaga supaya gimana caranya tubuh kita tetap sehat ya, terutama tulang belakang tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Bukti ya. Materinya sangat banyak poinnya gitu. Banyak yang baru saya tahu bahwa harus seperti ini gitu. Dan banyak kebiasaan buruk yang sering saya lakuin juga gitu. Mudah-mudahan insaf ya Mas. Nanti saya ingat-ingat lah. Ya. Gitu. Yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya. Jadi nanti ibu bapak serta teman-teman bisa bertanya ya. Langsung aja, jadi mungkin bisa di unmute nanti mic-nya bisa bertanya langsung kepada Bu Dokter. Tapi sebelum itu izin terlebih dahulu di kolom komentar gitu ya. Nanti untuk sesi pertama ini kita buka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Jika masih ada waktu nanti kita buka lagi pertanyaan gitu.
Tapi sebelum itu akan saya review dulu ya terkait materinya. Nah, yang pertama ini mengenai pentingnya dari kesehatan dari tulang belakang gitu. Karena mengapa? Karena di sana banyak sekali syaraf-syaraf ya. Banyak sekali hal-hal yang penting dari tubuh kita itu terletak di tulang belakang gitu. Jadi kesehatannya perlu dijaga. Nah, untuk terkait makanan ya, banyak mengkonsumsi vitamin C ya. Banyak ya bahan-bahan dari vitamin C seperti brokoli, kembang kol, atau seledri gitu. Lalu selanjutnya adalah vitamin D. Nah, vitamin D dapat di mana ya? Di kuning telur, di susu, di sereal juga bahkan ada. Gitu. Nah, lalu berhenti meminum alkohol dan juga merokok. Nah, lalu sering-sering melakukan latihan rutin ya, atau latihan fisik rutin dengan intensitas ringan sampai sedang seperti itu. Lalu konsumsi kalsium ya, terdapat dari mana? Ada dari susu ya tadi yang populer, di yogurt juga ada, keju, di kacang-kacangan juga ada seperti itu. Lalu jaga posisi tubuh agar tetap ergonomis. Nah, ini ada kata-kata bagus juga ya. Jadi di dalam makanan ada vitamin gitu, sedangkan di dalam vitamin tidak ada makanan. Ini filosofinya kayak kita beli tahu dapat cabai gitu daripada beli cabai doang gitu kayak gitu. Ya, lalu kebiasaan yang harus dihindari itu minum kopi ya lebih dari 3 gelas dalam sehari, lalu ala konsumsi kalsium secara berlebihan ya, lalu posisi tubuh yang salah ya. Jadi tadi juga sudah dicontohkan bagaimana posisi tubuh yang salah dan gimana yang benar gitu. Terus selanjutnya ini sering melakukan peregangan-peregangan ya, misalnya bangun tidur gitu sedang setelah bekerja kayak gitu. Ataupun di sela-sela bekerja itu sering melakukan peregangan. Tadi udah dicontohkan juga bagaimana peregangan-peregangannya gitu. Nah, lalu ada mitos dan fakta juga nih. Jadi mitos yang pertama ini semua boleh dipijat ya, padahal enggak gitu ya. Lalu mitos yang kedua ini pijat sampai bunyi krek gitu. Padahal pijat ini nggak harus sampai bunyi krek gitu karena berbahaya gitu. Jadi ada beberapa bagian tubuh yang kalau sampai bunyi krek ini berbahaya gitu. Tapi kalau sama terapisnya langsung itu tidak apa-apa gitu. Kalau misalnya orang awam seperti kita lebih baik dihindari. Gitu. Lalu mitos yang ketiga ini cedera itu harus dipijat ya. Padahal tidak semua cedera itu harus dipijat. Gitu. Ya seperti itu. Itu materi yang tadi telah disampaikan. Untuk sesi tanya jawab, pertanyaan pertama kepada Mas Dharma Umardani ya. Untuk Mas Dharma Umardani ya silahkan bertanya. Bisa di-unmute aja mic-nya. Langsung bertanya kepada Bu Dokter seperti itu. Silakan Mas Dharma. Ya, Mas Dharma silahkan untuk memberikan pertanyaannya di-unmute saja mic-nya atau boleh kameranya on gitu biar kita bisa lihat juga gitu. Biar lebih dekat gitu. Ya, Mas Dharma. Ya, Mas Dharmanya hilang ya. Mungkin kita ke penanya selanjutnya aja terlebih dahulu ya. Kepada Ibu Yulianti ya. Mungkin silakan di-unmute saja Bu, bertanya langsung seperti itu. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Dokter Bekti. Kenal banget kayaknya. Waalaikumsalam, Ibu Yuli. Alhamdulillah bisa ketemu di sini. Langsung saja, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita mengetahui kandungan kalsium di dalam tubuh kita ini kurang atau berlebih?
gitu. Dan kalau kurang kan ya tadi sudah ada ya penanganan atau antisipasinya dengan cara makan, olahraga gitu. Dan kalau berlebih bagaimana caranya mengatasinya gitu. Terima kasih atas waktunya. Mohon dijawab Dr. Bekti. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Mungkin dijawab langsung aja terlebih dahulu ya. Ya, Ya, silakan. oke. Jadi kalau kita melihat kadar kalsium, memang ada pemeriksaan laboratorium ya. Cuma mungkin pemeriksaan laboratorium khusus kalsium itu namanya pemeriksaan elektrolit gitu, adanya di rumah sakit. Nah, kalau misalnya ada kelebihan kalsium, biasanya tanda-tandanya di tubuh kita ini kayak gimana sih? Kita biasanya langsung bergejala. Jadi biasanya kalau kita rekam jantung, nah kalau rekam jantung itu ada tanda ada gangguan kalsium. Jadi pas di EKG ada kalsium, ada irama jantung akibat dari kelebihan atau kekurangan ion kalsium. Gitu ya. Jadi kalau kelebihannya sampai banyak gitu ya, kelebihan sampai banyak. Jadi dari pemeriksaan elektrolit laboratorium itu kan ya sama klorida. Nah, nanti kalau misalnya kalsiumnya banyak, kita rawat tapi itu yang sudah bergejala ya, sudah menimbulkan gejala. Tapi kalau gejalanya sedikit, kelebihannya sedikit, ya nggak perlu dikurangi dengan obat gitu, ada nanti obatnya gitu per infus biasanya. Nah, yang kita khawatirkan itu adalah yang di otot jantung tadi. Kalau dia sampai menimbulkan gangguan irama karena hiperkalsemi atau hipokalsemi, nah itu biasanya ada pemeriksaan lanjutan. Jadi ada pemeriksaan USG jantung, ada pemeriksaan kalsium skor gitu. Kalau kalsium skornya sudah tinggi, ya biasanya ada tindakan gitu ya, tindakan dari dokter jantungnya gitu. Ya, jadi nanti biasanya orang-orang yang dengan gangguan jantung tuh pasti dihitung tuh kalsium skornya gitu, berapa ratus gitu. Biasanya kalsium berapa ratusan kalau orang-orang sudah gangguan jantung gitu. Yang membahayakan gangguan jantung. Tapi kalau kalsium yang masih hanya sedikit, misalnya angkanya masih berkisar lebihan 5, 10 nggak apa-apa gitu. Biasanya orang-orang yang menghadapi kalau di rumah sakit tempat saya pemeriksaan elektrolit itu adalah wajib untuk orang-orang dengan perencanaan operasi, itu wajib tuh pemeriksaan. Mau sesar atau mau operasi apapun gitu, pemeriksaan elektrolit itu wajib gitu. Ya, jadi di situ kita bisa lihat ya, kalau mau ke rumah sakit ada pemeriksaan elektrolit namanya. Gitu. Ini di chat ada yang Mas Dharma, Bu Yuli sudah jelas? Insya Allah jelas ya, kalau untuk pemeriksaannya berarti kan harus laboratorium ya yang menentukan ya. Kalau gejala yang dirasakan itu apa ya dok ya? Kalau kelebihan misalnya kita ngerasa apa sih? Apa ya? Tapi kalau yang identik dengan kalsium itu gejalanya apa ya? Kalau hiperkalsemia itu jarang yang Pengalaman tuh ada bibi dok. Pengalaman tuh ada bibi. Nah dia ceknya di rumah sakit Bandar Lampung sini, ya katanya kelebihan kalsium itu tadi. Nah, saya bingungnya, memang disuntikin, penanganannya disuntik gitu ya. Ya, penanganan nanti akan dikasih obat memang, dan memang itu berarti itu kan kalsiumnya sudah tinggi sekali itu. Sudah tinggi sekali dan yang terutama dari penanganan hiperkalsemia kita harus jagain bahwa fungsi jantungnya
irama jantungnya terkendali. Dan dia ganggu jantung, yang kita selamatkan adalah kelebihan-kelebihan yang itu kita selamatkan di organ-organnya dulu. Gitu. Jadi jangan sampai, jadi dirawat itu sambil juga untuk EKG serial. Gitu. Jadi tujuannya dirawat tidak hanya untuk menurunkan kalsium melalui obat perinfus, melalui infus tadi, tapi juga untuk mengontrol rekam jantungnya, irama jantungnya. Jadi pasti orang dengan hiperkalsemi, ya, hiperkalsemi, hipokalsemi dan hipernatrium segala macam yang menyebabkan gangguan jantung, pasti EKG-nya serial gitu. Jadi dihitung, bisa per hari, bisa per 12 jam di EKG, seperti itu. Oke. Secara literaturnya seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Sudah jelas, Bu Yuli? Penjelasannya. Cukup, terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu Yuli ya. Selanjutnya mungkin dari Mas Dharma ya, tadi udah di chat, biar saya bacakan aja. Jadi kata Mas Dharma ini, untuk Dokter Bekti, saya ingin bertanya Bu, katanya. Tema kali ini kan tentang kesehatan tulang, khususnya tulang belakang. Yang ingin saya tanyakan sedikit tentang Bu, yakni tulang lengan dan dengan hubungannya dengan pijat seperti itu. Jadi ini menceritakan pengalamannya adiknya ya. Jadi tahun lalu adik saya patah tulang lengan, namun dibawa ke tukang urut gitu. Tukang urut sangkal putung untuk diluruskan. Nah, apakah berpengaruh di masa depan, ya Bu? Terima kasih ya. Silakan Bu. Iya, mungkin ini adiknya masih anak-anak ya, anak-anak atau apa nih? Umur berapa ya adiknya ya? Nah, seperti tadi, kalau misalnya ada gangguan tulang ini patah, mungkin dia biasanya anak-anak tuh jatuh ya, jatuh di sekolah, jatuh dari tangga, atau memang kecelakaan. Kasus yang terbanyak ya itu kecelakaan, lagi dibonceng motor dia jatuh, mengalami patah tulang. Kami sangat tidak menyarankan, memang tindakan pertama adalah dibawa ke sangkal putung. Jadi tetap yang pertama adalah dibawa ke rumah sakit. Minimal kalau misalnya tidak kondisi gawat darurat atau ke UGD, kita ke dokter ortopedi gitu ya. Jadi si dokter ini kan pasti dia akan meronsen gitu ya. Kita akan lihat patah tulangnya ini sejauh mana gitu. Retakkah, bergeserkah tulangnya, atau kalau retak itu seperti ini ya, alignment tulangnya masih bagus, tapi dia ada retakan, ada patahan. Kemudian apakah dia bergeser? Bergeser seperti ini, ya, ini bergeser. Atau dia juga menjauh seperti ini. Ya. Nah, seperti ini itu tidak bisa kalau sudah sebenarnya patah tulang, kalau dia masih tulangnya bentuknya patahannya adalah retak, kan biasanya sama dokter cuma digips ya, atau tidak boleh bergerak, puasa bergerak biasanya. Ya, seperti anak saya pernah seperti itu, ya sudah puasa berjalan dulu gitu. Ya, puasa berjalan dulu. Nah, karena secara normalnya jika ada retakan, si tubuh ini pasti akan membentuk suatu proses penyembuhan. Jadi kalau patahnya hanya retak, biasanya dokter tidak melakukan tindakan operatif. Tapi kalau misalnya dia sudah bergeser dari kelurusan tulang ya, mau sedikit mau banyak gitu, apalagi sampai menjauh seperti itu, disarankan untuk tidak ke sangkal putung ya. Yang pertama, jenis kelainan tulang apapun, kecelakaan tulang apapun, sebaiknya ke dokter ya. Jadi bisa dilihat, minimal di ronsen aja dulu, ininya kemana gitu ya, tulangnya seperti apa kondisinya. Nah, yang dikhawatirkan adalah jika seperti ini, ada pergeseran tulang ya, pergeseran misalnya sedikit saja ya, pergeseran tulang seperti ini. Ini biasanya masih ditangani nih sama sangkal putung nih kalau yang seperti ini. Jadi biasanya orang akan ke dokter kalau malah sudah disuruh sangkal putung gitu. Jadi kita dapat bekasan di sangkal putung ya. Jadi kalau sudah dapat bekasan itu agak sebenarnya penyembuhannya cuma seminggu, jadi
jadi bisa lama gitu, jadi bisa 2 minggu, sebulan gitu ya. Jadi kalau sudah bergeser, jadi dilurusin ya sama sangkal putung, di krek seperti tadi ya, ditarik, dipijet dan segala macam tuh sangkal putung ya, seperti itu. Akhirnya banyak kerusakan pembuluh darah di sekitar. Nah, di dalam tulang juga kan ada pembuluh darah. Ya, pembuluh darah untuk suplai makanan ke tulang tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya salah penanganan, nah kedepannya seperti apa? Misal mungkin adiknya ini usia SD atau SMP ya, saya kurang tahu adiknya misalnya. Nah, ini ada diluruskan. Nah, kalau ada kalimat namun dibawa ke tukang sangkal putung untuk diluruskan, artinya kan ada bengkok. Nah, bengkok yang terpaksa diluruskan itu sesuai tidak dengan kelurusan tulangnya, alignment-nya gitu. Kita kan tidak tahu gitu. Kelihatannya memang lurus gitu, tapi kita tidak tahu. Tapi kenapa dokter itu menyarankan untuk ditata laksana dengan baik? Kita berpikirnya 10 atau 20 tahun ke depan. Misal, adiknya ini usia SD, SMP, misalnya patah lengan, ya tulang lengan ya. Nah, tulang lengan misalnya dia tulang lengan di mana? Kanan misalnya. Dan dia memang kebetulan right-handed ya, memang terbiasa dengan tangan kanan. Tangan kanannya akan dibuat aktivitas. Kita tidak tahu kan ke depannya dia akan berprestasi seperti apa. Ya, misalnya dia atlet bulu tangkis atau dia atlet tenis yang memang pakai tenaga tangan gitu, softball gitu ya, pakai untuk pemukul dia pakai tangan gitu ya. Nah, kalau tidak ditata laksana dengan baik, berarti nanti akan mengganggu aktivitasnya dan mengganggu prestasinya. Gitu. Jadi arah pikirannya ke sana gitu. Bukan semata-mata kalau dokter nih pasti diginiin nih, pasti dioperasi nih. Biasanya takutnya dioperasi dulu nih kalau ke dokter orang-orang ya. Makanya ke sangkal putung gitu. Rela membayar sangkal putung dibanding rela membayar dokter, biasanya sih seperti itu ya. Gitu. Jadi padahal kan ada BPJS ya. Jadi kita berpikirnya ke situ, ke 10 atau 20 tahun ke depan. Gitu. Demi prestasi si anak gitu, bukan hanya untuk sekedar penyembuhan ya yang kita kejar di sini. Yang dokter ortopedi kejar itu bukan hanya sekedar penyembuhan, tapi adalah kualitas hidup 10-20 tahun ke depan. Itu jangan sampai nanti oh ya ini sudah lurus kok dengan sangkal putung, saat dia berprestasi aduh dia mudah cedera atau kok mudah sakit ya tangannya gitu, tempat yang tadi kemarin sempat patah itu kok sering sakit ya gitu. Ya, jadi kalau yang usia masih SD, SMP sebaiknya ditata laksana dengan baik gitu. Jadi diluruskan dengan baik gitu. Ya saya tidak mendiskreditkan untuk sangkal putung ya. Ada beberapa kasus yang kalau tadi untuk keseleo atau yang memang sudah sembuh bolehlah dibawa ke sangkal putung hanya untuk urut masas ya. Kalau di kedokteran ada masas seperti itu gitu, hanya pijat seperti biasa. Tapi kalau sudah berhubungan dengan tulang atau otot, tendon yang ikut robek karena ada tadi kecelakaan tadi gitu ya. Misalnya tulang yang bergeser tadi, ini tulang kan diseliputi otot ya, diliputi otot. Nah, kalau sampai ini tulang, kemudian dia sampai bengkok, dia kan pasti merobek otot. Ya, pasti kan paha ayam itu kan, jadi kalau mian saya adalah bengkok ya, dia sempat bengkok. Nah, bengkok itu dia berarti dia bisa menyebabkan robekan dari otot. Nah, robekan otot ini apakah di manajemen dengan baik oleh sangkal putung? Saya rasa mungkin tidak ya. Tapi kalau dengan dokter ortopedi, dia akan diperbaiki juga gitu, ototnya gitu ya. Jadi perbaikannya secara keseluruhan gitu. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan dengan tata laksana dengan baik, kualitas
hidupnya, kualitas pergerakan dari fungsi dari otot dan tulang tersebut juga akan lebih baik gitu. Tidak menghambat prestasi ya gitu. Berpikirnya ke arah sana. Gitu Mas Dharma. Yes. Assalamualaikum Bu, apa jelas suara saya? Ya. Ya, jelas. Jadi saya mau menanggapi Bu. Adik saya kan tahun lalu sekitar, maaf ya, banyak gangguan suara. Adik saya sekitar umur 11. Oke. Jadi waktu SD. itu jatuhnya karena main basket. Dan jatuhnya tangannya menumpuk di trotoar. Apunten Bu ya. Di trotoar, sehingga sebelah kirinya itu patah, tapi nggak sampai, apa istilahnya, saya kan nggak paham tentang tulang, tapi nggak sampai lepas gitu, maksudnya nggak lepas joinnya, cuma ya nggak cuma sih, membentuk huruf V gitu Bu. Dan pertama kami bawa ke sangkal potong itu, tukangnya nggak berani, disuruh ronsen dulu. Kami ronsen, ternyata sambungannya nggak sampai lepas, nggak sampai robek gitu Bu, cuma bentuk huruf V kayak bengkok aja. Ya gimana ya, saya kan nggak paham. Terus setelah ada hasil ronsennya dibawa ke tukang urut, tukang tersebut paham, dan akhirnya dengan metode beliau katanya diluruskan, lalu yang dikasih bebet itu loh Bu, bebet, kasih kayu dibebet kayak gitu. Nah yang saya bingungkan ini, mungkin usia muda sekarang kan belum kerasa ya Bu, nanti kalau mungkin 20 tahun ke depan, selain efek yang tangan kirinya, selain efek tangan kirinya yang kekurangan asupan, apa ada kemungkinan fatal lain Bu? Mungkin adanya endapan cairan, atau soalnya kan banyak kasus yang tulang belakang terus ada endapan cairan karena patah gitu Bu, maksudnya yang fatal pengaruhnya. Terima kasih. Iya, Mas Dharma, kalau saya tadi sampai ngebentuk huruf V ya, kalau saya nggak salah dengar, kayaknya lumayan berat, lumayan berat ya untuk sampai dia ngebentuk huruf V, tulang lengan atas atau bawah ya mungkin tadi ya. Nah, sampai ngebentuk huruf Bawah, V berarti, okay. Oh ya, bawah, sini ya, berarti kalau sampai ngebentuk huruf V artinya patahnya lumayan loh itu. Enggak banget gitu, maksudnya V-nya enggak parah, cuma kelihatannya saya kalau bengkok dikit gitu, kalau kasat matanya kelihatannya bengkok dikit gitu. Ya yang seperti tadi, misalnya saya. Ya, jadi kan tulang seharusnya lurus nih, ini kan tulang lengan nih. Ya, tulang lengan nih, taruhlah nih ya, lengan bawah kan lurus ya Mas ya. Sampai dia sedikit ada sudut gitu. Kan patahnya berarti seperti ini ya. Anggaplah ini sedikit ya, kalau dari kasat mata di luar mungkin nggak bengkok, nggak seperti ini ya, tapi seperti ini. Nah, seharusnya kalau misalnya dengan dokter ortopedi dia akan diluruskan, ya terserah metodenya atau pen atau seperti apa ya dengan dokter ortopedi yang memegang. Nah, kelurusan ini kalau dengan dokter ortopedi benar-benar diketemukan gitu loh Mas, sehingga aliran darah yang ada di dalam tulang kita ini, ada apa namanya, pembuluh darah juga gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanyakan bahwa kemungkinan ke depannya ada penimbunan cairan atau apa, kita lihat dulu kondisi yang terakhir itu seperti apa. Gitu. Biasanya sih sangkal putung minta saran saya tetap konsulnya ke dokter ortopedi akan kemungkinannya. Karena apa? Di sini, apalagi benturannya sama trotoar ya. Kalau trotoar tuh kayaknya keras banget tuh benturannya kan. Sama jari-jari gitu ya, akan berpengaruh terhadap jari-jari yang ada di bawahnya gitu. Nggak cuma sekedar ke atas, tapi yang ke bawah juga. Dan bukan sekedar di area yang patahnya gitu, bukan area patahnya saja gitu yang dikhawatirkan. Jadi persarafan yang ke bawah,
persarafan yang pembuluh darah dan persarafan ke bawah itu akan berpengaruh gitu. Jadi nanti misalnya apa sering baal, kebas ya di jari-jari gitu. Ya, tiba-tiba dia atlet basket nih. Atlet basket pas dia lagi mau passing atau mau slam dunk tiba-tiba kok yang kiri jarem gitu ya kalau bahasa Jawa itu apa semutan ya, kesemutan akhirnya bola passingnya itu dia tidak optimal gitu. Memang itu kerasanya nggak akan sekarang gitu. Tapi kalau yang ditanyakan apakah ada penimbunan cairan atau apa itu nanti biasanya dokter ortopedi yang bisa menjawab ya Mas ya gitu. Karena mungkin areanya bukan di area yang tadi selaput sendi gitu. Yang tadi Mas bilang nggak copot mungkin sepenangkap saya copot itu dari gelang sendinya ya, gelang sendi itu ada di sini, ada pertemuan antara dua tulang itu adalah sendi-sendi yang di situ ada cairan gitu memang ya, cairan pelumas ya. Tapi kalau yang di tengah sini coba konsul kembali ke dokter ortopedi gitu. Tanyakan kemungkinan di 10 tahun, kemungkinan di 5 tahun, kemungkinan di 20 tahun ke depan seperti apa. Soalnya adik saya ini atlet gitu. Jangan sampai tindakan kita sekarang mempengaruhi prestasinya nanti gitu. Misalnya dia lagi di pertandingan atau apa tiba-tiba ada gangguan di lengan yang berhubungan dengan kekuatan untuk dia mengoper bola atau apa seperti itu. Gitu. Oke, terima kasih Bu, sudah jelas. Mas? Terima kasih banyak. Iya. Mas Dharma ya. Iya, sama-sama. Kita sudah masuk di akhir ya, jadi karena waktunya sekarang sudah masuk di 10.37 ya. Jadi untuk Kak Bunga ya, karena waktunya sudah habis, mungkin di pertemuan selanjutnya kita bisa dibahas lagi ya. Ya sebelum ditutup mungkin Bu Dokter ada yang mau disampaikan kata-kata terakhir gitu singkat saja mungkin. Oh ya, untuk teman-teman di sini kita tetap dalam masa pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan dan puncaknya juga belum ketahuan kapan. Jangan lupa untuk tetap 3M ya, pakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Udah gampangnya itu aja dan tidak perlu tadi ikut panic buying, beli vitamin yang harganya sampai saya nggak tahu lagi deh harganya sekarang berapa ya vitamin itu gitu. Vitamin bisa kok didapat dari puskesmas itu sudah cukup. Ya, vitamin-vitamin yang generik-generik itu sudah cukup ya untuk kebutuhan kita. Dan kemudian makan gitu, utamakan makan. Nah, untuk kesehatan tulangnya sendiri dilatih dari saya mencontohkan yang ringan ya tadi ya itu supaya bisa dipraktekkan di rumah gitu. Jadi tidak perlu komunitas yang sekarang lagi tren yang menyebabkan harga sepeda juga ikut melambung naik ya. Jadi tetap cukup di rumah gitu. Jadi kita bersepeda juga akhirnya capek makan tidur gitu ya. Jadi otot sama tulang selama era goler-goler ini mungkin WFH, PSBB dan banyak di rumah, cukup itu di rumah gitu ya. Dan itu juga yang direkomendasikan oleh dokter perhimpunan dokter spesialis olahraga ya, kesehatan olahraga ya. Mereka tetap menyarankan untuk olahraga di rumah 3 sampai 4 kali seminggu masing-masing 20 sampai 30 menit ya. Itu cukup gitu ya, tidak perlu banyak-banyak ya. Lagi di dalam makanan ada vitamin tapi di dalam vitamin tidak ada makanan ya, jadi makan aja yang banyak. Oke ya, sehat semua ya. Terima kasih Bu Dokter ya, materi yang sangat luar biasa. Oke, mungkin sekian saja ya dari kami. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada Dokter Bekti.
Dan sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan kepada MC dan teman-teman. Sebelumnya jangan dulu keluar karena nanti bakalan ada pengumuman ya terkait hadiah-hadiah ya. Ya, dan juga ada pengenalan siapa peduli nanti ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Bekti yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga kepada Kak Dewa Pamungkas yang telah memandu materi menjaga kesehatan tulang di era new normal. Langsung saja ke acara selanjutnya, karena di sini Ransel Simbok tidak sendirian, tetapi Ransel Simbok juga berkolaborasi dengan siapapeduli.id, maka setelah ini akan ada pengenalan singkat siapapeduli.id oleh Kak Anandanti. Untuk Kak Anandanti, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Maria Margareta, Dewa, dan juga teman-teman dari PPNS dan juga Dr. Bekti yang sudah hadir di webinar tentang Healthy Technopreneur hari ini. Nah, perkenalkan dulu teman-teman, nama saya Denti Oktiana. Saya perwakilan dari tim siapapeduli.id. Itu adalah sebuah program crowdfunding dari Yayasan Indonesia Medica. Pusat kami di Malang, cuma kegiatannya ada di beberapa daerah, termasuk diantaranya mungkin Kak Dewa dan Dr. Bekti ini adalah salah satu tim dari siapapeduli.id dan Indonesia Medica juga. Nah, saya izin minta perhatian teman-teman dulu sejenak. Saya ingin mengenalkan terkait dengan program kami. Barangkali teman-teman di sini ada niatan untuk bergabung di dalam kegiatan sosial yang itu terkait dengan kesehatan, gitu. Nah, saya boleh izin share untuk screen-nya ya. Oke, baik. Suaranya kedengaran ya, Dek? Oke. Suaranya mungkin nggak keluar ya, Mbak Danti ya. Oh gitu. Ya. Sebentar. Oke, mungkin saya ceritakan aja ya. Jadi ini adalah salah satu pasien dari Yayasan Indonesia Medica. Adik ini mengalami gagal jantung sejak lahir. Tinggalnya di Kota Malang. Bapaknya ini adalah supir ojek online. Nah, kalau yang ini dia namanya, mungkin teman-teman nanti bisa cek ya di Instagram kita. Ini adalah beberapa potret dari pasien-pasien siapapeduli.id yang kemudian dibantu dalam bentuk penggalangan dana. Nah, siapapeduli.id ini, kalau misalkan teman-teman mengenal lebih jauh, sekarang ini dipimpin oleh Dr. Gamal Albin Said. Jadi dalam satu payung Yayasan Indonesia Medica. Saya akan coba jelaskan lebih lanjut terkait dengan programnya. Oke, ini adalah sebuah organisasi kerelawanan yang sifatnya non-profit. Komitmen kami fokus pada bidang kesehatan, termasuk di dalamnya untuk advokasi jaminan kesehatan masyarakat yang kurang mampu, kemudian penggalangan dana ketika sakitnya dirasa berat, kemudian kunjungan medis. Mungkin di sini tampak ya, di sini ada kunjungan medis untuk dokter langsung ke pasiennya, dan rehabilitasi untuk masyarakat yang membutuhkan, dan terhitung prasejahtera. Nah, kemudian layanannya apa aja? Advokasi, kemudian dokter visit, dan juga penggalangan dana. Teman-teman bisa kepoin siapapeduli.id ini di Instagram kita di @siapapeduli.id atau di Yayasan Indonesia Medicanya di @inmedsehat. Nah, program siapapeduli.id, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita tentu membutuhkan bantuan support baik, terutama dua hal. Yang pertama itu adalah kerelawanan, yang kedua itu adalah support donasi. Nah, donasinya dari mana aja? Kita bisa share rezeki kita itu lewat mana sih? Yang pertama itu adalah store partner. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya bisnis online
atau bisnis offline juga yang pengen berdonasi secara rutin bisa join di program ini. Persenanya itu bisa menyesuaikan dengan keinginan dari teman-teman owner. Nah, cara bergabungnya nanti tinggal hubungin nomor berikut atau nanti bisa DM di Instagram Siapa Peduli untuk kita diskusi lebih lanjut. Sebenarnya kita bisa bantu apa untuk di store partnernya. Misalkan kita bisa bantu untuk publikasinya, untuk broadcast ke teman-teman donatur atau ke teman-teman relawan sehingga store partner ini bisa mendapatkan jalur marketing yang lebih luas. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, ternyata kita nggak cuma bisa donasi dengan uang, ternyata bisa juga donasi dengan sampah. Salah satu program di Yayasan Indonesia Medica yang dimana kita bisa saling support orang lain dengan sampah, sebenarnya ini adalah program dari Garbage Clinical Insurance atau klinik asuransi sampah, di mana masyarakat itu bisa mendapatkan jaminan kesehatan dengan secara rutin memberikan sampah mereka kepada Yayasan Indonesia Medica. Nah, tidak terbatas pada wilayah membership dari klinik asuransi sampah, teman-teman misalkan, tapi ini masih di area Malang dan sekitarnya ya. Ketika kalian punya massa dan juga punya stok sampah plastik yang cukup besar, itu bisa didonasikan kepada kami. Gitu. Jadi pilihan selain uang, ternyata kita bisa juga donasi melalui sampah. Kemudian donatur muda rutin. Nah, banyak banget partisipan di Siapa Peduli itu yang berasal dari teman-teman muda. Seumuran dengan Dewa, seumuran dengan Dokter Bekti, yang masih ibaratnya bisa kita bilang itu generasi milenial. Karena memang kita dibangun dari base-nya itu adalah kerelawanan. Jadi banyak sekali teman-teman yang bergabung di dalam komunitas kita. Nah, mereka yang sebenarnya pengen untuk berdonasi secara rutin, mendapatkan alarm donasi setiap bulannya, itu bisa join di program ini. Jadi teman-teman bisa juga untuk belajar menjadi donatur sejak dini. Dan itu asik banget karena teman-teman bisa gabung juga di komunitasnya, di grup Telegram. Di sana teman-teman juga bisa dapat informasi tentang kesehatan, filantropi, socialpreneur, dan juga lingkungan. Gitu. Jadi kita bisa bahas banyak di sana dengan teman-teman yang lain. Jadi bisa sharing, bisa jadi sebuah ruang sharing. Gimana sih cara kita untuk join di donatur rutin ini? Teman-teman bisa scan QR code di sini. Nanti mungkin akan saya share ya ke email teman-teman semua untuk materi ini. Barangkali teman-teman berminat untuk gabung di komunitas Indonesia Medica dan gabung di donatur Siapa Peduli. Gitu. Yang didapatkan nanti kita akan kasih informasi tentang perkembangan pasien kita, kemudian kita akan kasih alarm donasi setiap bulannya. Oke, pendaftarannya gampang sekali dengan scan QR code atau hubungin saya di 0822 3394 2957 atau bisa langsung DM di @siapapeduli.id. Oke, Social Impact Report. Sebelum saya akhiri di pemaparan tentang Siapa Peduli, mungkin sejauh ini Siapa Peduli sudah ada sejak 2017. Kalau Indonesia Medicanya sudah ada sejak 2015. Setidaknya kalau di sini report pasien yang menjadi penerima manfaatnya itu ada sekitar 1.320 selama 3 tahun ke belakang. Kemudian jumlah donaturnya sekitar 8.720 dan jumlah donasi yang sudah disampaikan itu sekitar 1,5 M. Nah, teman-teman bisa pantau sih perkembangan kita terutama untuk saat ini di website websitenya di siapapeduli.id, Instagramnya di @siapapeduli.id. Oke. Oh ya, buat teman-teman kita juga sebenarnya ada program influencer kebaikan. Jadi setiap teman-teman yang bergabung di komunitas Indonesia Medica atau Siapa Peduli akan selalu kita ajak untuk membagikan cerita-cerita pasien ke followers-nya, ke orang-orang terdekat gitu, supaya filantropi itu nggak cuma jadi sesuatu yang keren, dan itu filantropi itu bukan sesuatu yang keren, tapi itu adalah sesuatu yang habit. Jadi itu hal yang biasa dan semua orang sekarang udah jadi kehidupan sehari-hari tentang filantropi itu. Gitu, dan siapapun bisa untuk join di sini.
Jadi yang mungkin suaranya nggak kedengeran, hashtag kita itu adalah aku, kamu, kita peduli. Bukan cuma aku atau kamu yang peduli, tapi ternyata kita semua juga peduli. Dan kita mau menyebarkan rasa itu kepada orang-orang yang tergabung di komunitas ini. Gitu. Terima kasih teman-teman buat kesempatannya. Ini adalah beberapa sosial media yang bisa teman-teman ikutin. Terima kasih Dewa dan teman-teman dan juga Dr. Bekti dan juga panitia untuk kesempatan yang diberikan untuk sharing di hari ini. Oke. Ya, terima kasih Kak Anandanti atas pengenalan singkat siapapeduli.id. Sangat menarik sekali ya, karena di siapapeduli.id ini tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat kita, karena ada kunjungan medis, kemudian ada rehabilitasi untuk masyarakat prasejahtera, dan tentunya untuk kita semua yang ingin membantu bisa melakukan penggalangan dana lewat @siapapeduli.id. Untuk keterangan yang lebih lanjut, kalian bisa follow Instagramnya, yaitu di @siapapeduli.id. Seperti itu. Nah, sudah sampai ke penghujung acara. Di sini kita ingin mengumumkan tentang bagaimana cara kalian untuk mendapatkan hadiah menarik dari webinar Ransel Simbok dan juga siapapeduli.id ini. Caranya mudah banget, kalian tinggal mereview webinar kali ini, yang kalian dapatkan itu apa saja. Untuk review yang paling menarik, nanti bisa di-upload di Instagram masing-masing, dan tag @ranselsimbok dan juga tag @siapapeduli.id. Nah, untuk setiap materinya dari Healthy Technopreneur ini, nanti akan diambil 2 pemenang yang akan diumumkan di hari Senin. Jadi, untuk satu materi 2 pemenang, besok bila ikutan lagi juga 2 pemenang, seperti itu. Jadi total ada 4 pemenang. Nah, jadi buat review yang seindah mungkin, sekreatif mungkin, agar bisa mendapatkan hadiah yang terbaik. Kemudian, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir akhir di Zoom group chat yang sudah di-share oleh host kita. Apabila sudah ada di penghujung acara, tidak lupa kita untuk foto bersama ya teman-teman ya. Jadi kita jangan lupa untuk di-off-in dulu, untuk ditampilkan wajahnya teman-teman sekalian, karena kita akan melakukan sesi foto. Ya, untuk teman-teman sekalian bisa diaktifkan kameranya. Oke, kita akan melakukan sesi foto untuk yang slide yang pertama. 1, 2, 3. Kemudian untuk yang slide kedua. Oke, sudah selesai ya teman-teman ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah dan Bapak Ibu sekalian yang sudah menghadiri webinar pada hari ini dan juga mendaftar. Jangan lupa bahwa besok kita masih ada webinar juga mengenai bisnis. Jadi besok bisa join lagi ya Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @ranselsimbok untuk mengetahui kabar-kabar terbaru untuk pre-order dari ransel kita. Kapan lagi kita ada ransel yang bisa memijat, kekinian, dan juga punya anak bangsa. Dan yang selanjutnya, jangan lupa untuk @siapapeduli.id dan silahkan untuk
update terus kegiatan dari siapapeduli.id. Untuk terakhir kali, saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.